Injil Lukas 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Ada pepatah Cina yang mengatakan, ya, perjalanan 1000 langkah itu dimulai dengan 1 langkah awal. Ya, kenapa itu penting, saudara-saudara? Karena langkah awal yang dimulai dengan baik, teristimewa kita di dalam Tuhan, itu akan menentukan sepanjang tahun 2025 ini akan seperti apa. Itu ditentukan oleh langkah awal, saudara. Dan saya senang karena pagi ini saudara-saudara hadir dalam ibadah pagi ini. Amin. Ya, karena saudara sedang memulai dengan benar, memulai langkah awal dengan benar. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di waktu kita memulai dengan benar, saya mau katakan kepada saudara bahwa ini membuktikan bahwa saudara sadar bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, di dalam gereja pun belum tentu orang diberkati dan menikmati kehidupan ini. Amin. Karena bukan masalah saudara di dalam gereja atau di luar gereja, tapi bagaimana saudara mengambil langkah yang benar, ya, itu yang akan menentukan. Nah, perumpamaan ini kalau saudara teliti, seringkali kita kan pendeta selalu menunjukkan anak bungsu itu yang terhilang, ya, bukan anak sulung. Tapi kalau saudara teliti dengan baik, perumpamaan ini adalah sindiran Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka ada di rumah Bapa, mereka ada di rumah Tuhan, mereka melayani Tuhan, tapi mereka tidak diberkati, mereka tidak bahagia, mereka tidak menikmati semua anugerah Bapa, berkat Bapa. Kenapa? Karena cara mereka, langkah mereka salah, ya, sekalipun di dalam gereja. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, sebagai orang percaya, saudara harus memulai dengan baik, dan teristimewa saudara harus percaya bahwa Tuhan mau saudara mendapatkan yang terbaik di 2025. Amin. Kalau 2024 saudara tidak bahagia, harus 2025 bahagia. Amin. Kalau 2024 tak diberkati, harusnya 2025 kita diberkati. Ya, karena kita melakukan yang benar. Nah, jangan seperti anak sulung, saudara. Ya, ada di rumah Bapa. Bahkan saya berani berkata, Yesus menunjukkan kepada kita dalam perumpamaan ini, anak sulung ini ternyata pelayan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah bilang, saya melayani Tuhan pasti saya diberkati. Belum tentu. Kalau ego dan saya salah bersikap, salah bertindak, melakukan yang tidak tepat, kita bisa di dalam Tuhan tapi tidak bahagia. Itu yang pepatah berkata, tikus mati di lumbung panah. Ya, kenapa? Karena salah, karena sikapnya yang salah. Nah, Tuhan mau memberi yang terbaik, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena Alkitab memberi contoh kepada kita, sangat-sangat faktual. Ya, pasti saudara juga melihat atau mungkin di televisi atau saudara melihat, membaca berita di Google saudara-saudara tentang bangsa Israel. Saudara lihat, bangsa Israel dikeroyok, ya, oleh Hamas, oleh Hizbullah, oleh Iran, oleh Houthi, ya, dari Yaman, dikeroyok. Tapi saudara lihat, Israel selalu benar. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia, kepada mereka yang tidak percaya
mereka yang percaya kepada Tuhan akan dijaga, dilindungi dan diberkati. Ya, diberkati. Bahkan saya beberapa hari yang lalu membaca tentang senjata daripada senjata penangkal. Ya, kan dulu kita tahu Iron Dome itu untuk menjaga Israel, sehingga semua ya senjata yang datang bisa ditangkis. Tapi ternyata Iron Dome tidak mampu lagi, dan kemudian Amerika memberikan kepada Israel, kalau tidak salah kependekannya itu PAAD, satu jenis senjata yang kalau ada rudal yang datang itu ribuan kilometer dia sudah bisa hancurkan di angkasa. Jadi betul-betul perang antara atau perang luar angkasa kalau kita bisa katakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, karena memang firman Tuhan berkata kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Amin. Kita dipilih Tuhan untuk kehidupan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Tetapi sekali lagi, sikap kita, respon kita itu menentukan. Jadi jangan salah, saudara-saudara. Kenapa ada orang Kristen yang bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak bahagia? Kenapa? Ya, bukan salah Tuhan, itu salah dirinya sendiri. Jadi itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan itu baik. Dan saya ingin sedang memulai tahun 2025 dengan kesadaran ini dan keyakinan bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Nah, Mazmur 81 ayat 16. Mazmur 81 ayat 16. Di situ dikatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi dari perjanjian lama Tuhan merancangkan saya dan saudara menikmati yang terbaik. Amin. Ya, rumah tangga yang terbaik, berkat yang terbaik, kesehatan yang terbaik, halal yang baik, masa depan yang terbaik, itu yang Tuhan tahu. Tapi sekali lagi itu tergantung kepada sikap kita. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita bisa lihat ya dari ayat yang kita belajar. Yang pertama, mendapat berkat yang terbaik di tahun baru adalah jubah kekudusan. Ya, adalah jubah kekudusan. Perhatikan Lukas 15 ayat yang ke-22. Lukas 15 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kembali jubah yang terbaik. Ya. Nah, saudara-saudara, para penafsir setuju bahwa yang dimaksud dengan jubah ini berbicara tentang kekudusan. Anak bungsu ini sudah menghabiskan harta bagiannya, Alkitab kisahnya menunjukkan, dengan para pelacur. Ya, bahkan dia kelaparan sampai dia harus bekerja di peternakan babi. Kalau saudara tahu bahwa orang Yahudi menganggap babi itu binatang haram, orang Yahudi tidak memelihara babi. Ya, kalau saudara baca Alkitab ada pemeliharaan babi atau peternakan babi, tapi itu di Gerasa atau Gadara, itu bukan daerah Yahudi, itu sudah di luar. Ya, jadi bagi orang Yahudi, seorang yang bekerja di peternakan babi, orang itu menjadi najis, menjadi kotor, orang itu tidak layak. Itu sebabnya waktu anak ini kembali, bapaknya yang pertama memberikan dia jubah. Ya. Jubah sedang berbicara tentang kekudusan. Tapi waktu saya meneliti tentang jubah, saya melihat luar biasa. Kalau saudara perhatikan, jadi ini bukan jubah biasa, ini bukan baju cakar bongkar, ya, yang mungkin tadi malam diobral 400 karena sudah mau masuk tahun yang baru. Tadi malam ada yang bilang, ayo ke Akelango, bukan obral 500.
Ya. Nah, kalau saudara kita teliti, jubah itu berasal dari kata Yunani stolai. Ya, atau saya ingat saudara-saudara bahwa seringkali kita dengar di gereja itu stola. Stola itu seringkali kita berpikir tentang dulu, karena saya pernah dengar yang kain untuk seperti cuma kain ditaruh ada tulisan, ada gambar, ya, itu disebut stola. Tapi saudara, kalau kita teliti bahasa Yunani untuk jubah stola, ini adalah satu jubah yang istimewa. Ya, di dalam penjelasan yang saya lihat untuk kata Yunani stola, itu adalah jubah yang dipakai oleh raja-raja. Jadi saudara lihat, anak terhilang ini, anak bungsu ini kembali. Bapak memberikan kepada dia bukan sekedar jubah, bukan sekedar baju, tapi diberikan jubah raja. Ini sedang berbicara tentang pemulihan dari Tuhan. Amin. Ini sedang berbicara tentang Tuhan mau memulihkan kita kalau kita kembali kepada Dia. Ya, kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Kata stola juga berarti jubah pendeta atau jubah orang-orang yang berpangkat, punya pangkat, pakaian yang khusus. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Dia mau memberikan kita yang terbaik. Amin. Jubah yang terbaik. Tuhan tidak sekedar mau menyelamatkan kita, ya, tapi Dia mau memulihkan banyak hal dalam hidup kita. Yang penting kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Itu sebabnya di awal hari pertama 2025, saya sebagai hamba Tuhan berharap saudara betul-betul kembali, sehingga Tuhan memakaikan kepada saudara satu jubah yang baru, jubah kekudusan, jubah kehormatan. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bahkan kata yang terbaik itu berasal dari kata Yunani protos. Protos itu berbicara tentang jubah yang pertama, ya, jubah mula-mula sebelumnya. Bahkan dikatakan jubah orang-orang terkemuka. Iya, saya mau katakan kepada saudara, kita harus benar-benar di awal tahun ini memeriksa kehidupan kita. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau saudara menjalani 2025 seperti tahun 2024, saudara hidup dalam ketidakbenaran, saudara hidup di dalam dosa, jangan pernah berharap Tuhan akan memberkati engkau. Jangan pernah berharap Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, saya coba mencatat ada beberapa jenis kekudusan. Yang pertama, kekudusan hidup. Saudara dan saya harus kudus. Ya. Firman Allah berkata, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Artinya kita harus membereskan kehidupan kita. Kalau kita ingin lihat sesuatu yang dahsyat, kita harus belajar introspeksi diri. Ya. Yang repot buat kita dalam hidup ini, kenapa kita tidak mengalami perubahan dan diberkati, adalah kita sibuk menyalahkan orang tanpa pernah memeriksa diri. Ya, belajar. Baik itu suami istri, orang tua dengan anak. Ya, satu contoh. Apakah orang tua boleh meminta maaf kepada anak? Boleh. Dan menurut saya tidak ada yang salah. Ya, apakah suami bisa minta maaf kepada istri? Boleh. Sehingga saya kan laki-laki, dia perempuan. Ya. Itu sebabnya kita tidak melihat banyak hal, karena kita tidak belajar untuk merendahkan diri. Ya, belajar. Ya, yang kedua yang saya sebut sebagai kekudusan hubungan. Saudara, hubungan bahkan khusus. Saya ingin bicara hari ini tentang hubungan suami istri. Ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7 firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia.
yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Artinya kalau kita punya hubungan suami istri tidak baik, jangan berharap ada mujizat dalam rumah tangga. Jangan berharap akan lihat sesuatu yang dahsyat. Saya dan saudara harus belajar untuk menjaga. Mungkin engkau berkata bahwa pendeta istri saya begini, istri saya begini. Saya mau katakan kepada saudara, atau suami saya begini. Saya mau katakan jangan. Sebenarnya kuncinya sederhana, merendahkan hati. Amin. Yang repot saudara bukan repot. Yang aneh adalah kita di tempat kerja bisa minta maaf dengan pimpinan, tapi di rumah minta maaf dengan istri, minta maaf dengan suami tidak bisa. Itu kan aneh. Ya, harusnya kan lebih gampang. Tidak baik tidur sama-sama. Ya, kau minta maaf tidak bisa. Ya, sedikit-sedikit korek istri, tapi minta maaf tidak bisa. Ini kan aneh. Tuhan mau supaya kita membereskan. Kalau tidak, doa kita akan terhalang. Jadi kekudusan itu menyangkut kekudusan hubungan. Ya, saudara jangan benci orang. Ya, saudara tidak bisa bergaul dengan seseorang, tapi jangan benci. Ya, artinya hubungan jangan biarkan. Kenapa? Mungkin kenapa pendeta tidak tahu saya sakit, hati saya sakit, sampai mati saya tidak mengampuni. Saudara salah, ampuni saja. Kenapa? Karena orang yang tidak mengampuni, orang yang benci seseorang, saya mau bilang benci, adalah orang yang, contoh saya benci tadi. Saya benci kan manusia, kalau benci kan diharap jelek toh. Harap paniko minum racun pun dia mati. Tapi orang yang benci, saya mau bilang benci, orang yang benci, dia sedang mengharapkan racun terjadi kepada musuhnya, tapi dia sedang minum sendiri. Itu orang yang membenci. Itu sebabnya kita tidak perlu benci orang. Ya, kita harus mengampuni. Soal urusan dia dengan Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah kita bebas dalam hubungan. Tuhan mau supaya kita menjaga hubungan kita, kekudusan hubungan. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, kekudusan dari bagian ini, kekudusan harta. Ya, saya mau bilang buat saudara, ya, saya bukan gembala saudara, jadi saya bebas untuk bicara. Saya pernah bicara di situ juga. Ya, salah satu saya orang yang suka baca, jadi saya tahu. Ya, orang-orang Chinese itu yang tidak percaya Tuhan, ya mereka ada semacam tradisi, ya buang siang. Jadi mereka melakukan sesuatu, membakar uang dan uang mainan. Katanya supaya buang siang. Mereka ada datang di satu tempat buang siang. Itu ada kepercayaan. Karena mereka percaya kalau mereka tidak buang siang, mereka akan siang. Nah, saya lihat di dalam Tuhan, mungkin konsep ini diambil oleh setan. Tapi di dalam Tuhan, kalau saudara mau tidak siang, secara khusus dalam harta, dalam berkat Tuhan, hanya ada satu cara, yaitu saudara mengembalikan keseluruhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa Dia jaga kalau kita bayar Tuhan. Ya. Saya sudah bilang ini. Saya tidak perlu ambil contoh lain. Contoh saya dengan keluarga. Ya. Kami tidak sempurna. Tapi kami di COVID, kami tidak ada penghasilan, kami setia bayar keperluan. Kami jual bunga, bunda bikin kue, jual, kita bayar keperluan. Saya piara anjing, jual anjing, bayar keperluan. Ya, karena saya bayar keperluan ke wilayah yang saya bayar. Ya. Itu sebabnya saya aneh kalau ada pendeta yang tidak pernah bayar keperluan. Maaf, tidak perlu sebut-sebut, karena ada pendeta yang tidak pernah. Dan hidupnya susah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berjanji. Nah, saudara tidak terpengaruh dengan orang-orang atau ada satu dua pendeta yang berkhotbah perpuluhan itu tolak, perpuluhan itu tidak berlaku lagi.
Saudara, apakah ada ayat yang Yesus bilang tidak bayar perpuluhan? Apakah ada ayat yang Paulus bilang tidak bayar perpuluhan? Tidak ada ayat. Teolog Agustinus berkata, kalau Alkitab tidak bicara, jangan bicara. Ya repotnya kadang-kadang itu ada sempat heboh. Kalau salah pendeta Veron, dia bilang begini, saya tidak pernah ambil lagi perpuluhan, tidak pernah lagi ambil pemberian. Ya, dan semua orang bilang ini yang pendeta betul. Ya, tapi waktu orang teliti tentang pendeta itu, pendeta itu pengusaha kaya, dia tidak perlu perpuluhan yang mahal. Ya, tapi kalau bagaimana pendeta yang melayani hidup dari pelayanan, ya, nah ini penting saudara. Jadi jangan gampang. Ya, karena saya tadi berkata bahwa orang-orang yang setia bayar perpuluhan dia berkata itu. Saya belajar untuk diri saya sebagai pendeta. Ya, karena Tuhan mau. Lagi 3:11 berkata, aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanam, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita taat, Tuhan menjaga kita dari belalang pelahap. Ya, dulu petani belalang pelahap, sekarang belalang pelahap itu banyak macam. Sial sini, ya, masalah sini. Saya tidak mengatakan sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak pernah ada masalah ini. Tapi kalau saudara setia, Tuhan akan jaga. Amin. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menyatakan. Ya. Yang kedua, kudapat berkat yang terbaik di tahun yang baru adalah cincin otoritas. Kalau saudara membaca tadi ayat firman Tuhan yang tadi kita baca untuk poin pertama, ya, yang pertama coba terbaik, yang kedua kenakanlah cincin pada jari. Saudara lihat di situ, cincin bagi orang Timur Tengah, secara khusus kalau pejabat, secara khusus kalau seorang pembesar, seorang raja, cincin itu bicara tentang otoritas. Jadi seorang raja seperti Firaun memberikan cincin meterai kepada Yusuf. Firaun sedang mempercayakan otoritas kepada Yusuf, ya, untuk mengatur Mesir, untuk mengelola keadaan Mesir. Dan saya mau katakan kepada saudara, ini juga yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Jadilah orang Kristen. Kalau saudara mau 2025 menjadi tahun yang luar biasa, tahun berkat, jadilah orang percaya yang punya otoritas. Amin. Punya kuasa. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita kuasa. Kuasa ini tidak saja untuk pelayanan, untuk khotbah, untuk bikin mujizat di dalam ibadah. Tidak. Kuasa ini berbicara tentang kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita hadapi hidup ini. Ya, untuk kita menang, untuk kita mengalahkan segala tipu daya setan. Ya, Tuhan mau supaya kita punya otoritas, kita punya kuasa. Masalah pergumulan, saudara bersekutu dengan Tuhan juga tetap ada. Nah, saya melihat ada dua otoritas. Yang pertama, otoritas atas masalah atau setan. Tuhan mau engkau adalah orang percaya yang meyakini bahwa kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan engkau kuasa. Amin. Kuasa atas masalah, atas penyakit, ya, atas penyakit. Jangan sudah sakit dulu baru saudara gunakan otoritas salah. Kalau saudara perhatikan tadi malam kita perjamuan kudus, saya berdoa supaya waktu anggur yang ada lambang dari darah Kristus mengalir di tubuhmu, semua penyakitmu hilang. Amin. Amin. Karena kesehatan itu datang dari Tuhan. Karena Allah sudah buktikan itu. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan berkata bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh penyakit apapun. Dan Tuhan buktikan tidak ada penyakit. Jalan di padang gurun, siang terlalu panas, malam terlalu dingin, tapi tidak ada yang sakit. Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan yang Tuhan berikan buat mereka. Saya dan saudara juga punya otoritas. Karena itu saudara bangun pagi
budaya. Ya, saya tidak usah contoh orang lain. Saya waktu tiba hari pertama, kemudian kita ke ibu pulang bawa durian 2 karung sudah. Ya, dan malam itu kita buka durian dan kita makan. Ya. Dan pagi-pagi saya rasa seperti agak sedikit melayang. Ya. Kita makan malam itu udah tahu berapa buah ya. Itu juga. Jadi agak melayang. Ya. Tadi kemarin kita pergi di Guaria, kemarin dulu. Sampai bercerita dengan papi karena saya posting dari papi dan mami juga lihat. Papi bilang, Frans, jangan makan durian terlalu banyak. Dan dia papi mulai cerita, lupa Om Ferry habis makan durian banyak-banyak pulang di Belanda bulu bengkok. Satu ada ya tante kami makan durian pulang langsung stroke. Ya ampun, agak sedikit goyang-goyang. Ya, sedikit darah tinggi, sedikit macam-macam kolesterol. Ya. Dan sudah tahu kemarin untuk istri saya di Bunda bilang, Tuhan periksa tekanan darah dulu karena kebetulan papi ada alatnya, kita periksa. Ya, kita sudah minum daun Afrika untuk tekanan darah karena itu terbaik katanya. Ya, maaf Pak Dokter, tapi katanya obat dokter pun kalah karena papi pakai obat dokter darahnya tetap naik. Minum daun Afrika darahnya turun. Jadi kita langsung minum malam itu juga. Ya, minum daun Afrika. Jadi saya udah periksa semua. Periksa papi bilang, kenapa darah rendah sekali? Saya minum daun Afrika. Untung pagi itu sudah masak belum minum. Saya bilang nanti habis minum, baru minum. Untung belum minum. Dia darah rendah sekali. Ya, waktu saya periksa saya terus khawatir. Karena memang saya seperti gue. Periksa darah normal. Ya, kenapa sih? Ini adalah saya tidak mengatakan kalau saudara rasa sesuatu jangan percaya, tidak. Tapi saya ingin katakan bahwa kadang-kadang kita ditipu oleh tanda-tanda yang ada. Sekalipun menurut kedokteran tanda-tanda penyakit itu pasti ada. Saya setuju kalau saudara asam urat pasti ada tanda-tanda. Ya, saudara kolesterol ada, tekanan darah. Tetapi saudara sebagai orang percaya, kalau saudara merasa ada tanda, mulai berkata dengan iman, amin. Saya sehat, saya kuat, karena ada kuasa dalam dirimu. Jangan hidup dari tanda-tanda. Batang leher mulai tegak dan akhirnya mulai kolesterol, lama-lama lesi kita stroke. Itu yang mau cepat stroke itu gitu. Ya. Belum stroke duluan dalam pikiran. Ya. Karena itu saudara, mari kita belajar bahwa ada otoritas bagi saya dan saudara, otoritas atas masalah, dan juga kita mengatakan tentang otoritas atas berkat. Ya, Yesus membuat pernyataan yang luar biasa. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya percaya bukan hanya dibenarkan, tapi menurut ucapanmu engkau diberkati, menurut ucapanmu pula engkau dikutuk. Karena itu saudara, dalam Amsal, kalau sangat orang paling pandai di dunia, ya, dia berkata bahwa hidup dan mati, ya, dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi menggemakannya apa itu? Menggemakan itu apa? Terus bicara dan pantulkan dan dengar. Nah, kita punya otoritas. Tuhan berikan kepada kita otoritas. Mulai tiap hari dengan menggemakan. Saudara memulai setiap hari dengan berkata, aku percaya usahaku diberkati, bisnisku berhasil, pekerjaanku berhasil, masa depanku Tuhan sudah siapkan. Mulai gunakan otoritas itu. Karena waktu engkau menggunakan otoritas itu, engkau akan lihat Tuhan menggenapi dalam hidup. Tuhan mau melakukan banyak hal. Ya, saya sendiri saudara, apakah saya ada tanda-tanda? Kadang-kadang saya juga merasa, ya, saya jujur kepada saudara, saya ada masalah di pangkal paha. Tidak tapi suka ngilu kalau saya berdiri lagi. Dan saya masih terus berkata-kata bahwa saya sehat, lembut. Ya, saya sehat.
saya kuat, ya. Saya terus percaya bahwa Tuhan mau untuk saya sehat. Saya sudah 56 tahun saya sehat. Saya tahu itu Tuhan, ya. Pendeta Jesse Lanta berkata, ya, saya adalah orang yang percaya kesehatan itu dari Tuhan. Dia bilang, kenapa? Karena dia orang yang paling menjaga pola makan. Dia adalah orang yang hidup dengan olahraga. Dia fitness setiap hari. Tapi kemudian dia kena kanker leukemia. Dan dia dibawa ke Singapura dan dia berobat. Dan mujizat Tuhan terjadi. Dia disembuhkan secara sempurna. Di situ dia bilang, ingat, kesehatan itu Tuhan. Tuhan kasih bantu kita olahraga, jaga pola makan. Tapi akhirnya yang menentukan kita sehat atau tidak adalah Tuhan. Ya, karena itu biarlah 2025 gunakan otoritas yang Tuhan percayakan, dan engkau akan melihat bahwa Tuhan menolong engkau, memberkati engkau. Yang ketiga, gunakan berkat yang terbaik di tahun yang baru adalah kelimpahan berkat dan sukacita untuk menjadi kesaksian. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara-saudara, ayat 22, di situ dikatakan ambillah kasut. Kasut itu adalah gambaran dari kerelaan untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat. Tetapi saya mau kita fokus kepada ayat 23 dan 24. Ya, ayat 23 dan 24 berkata, ambillah anak lembu tabun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara lihat, ya, dapat dikatakan ada dua kata yang sama, yaitu bersukacita dan bersukaria. Tuhan mau untuk kita orang percaya menjadi orang yang bersukacita. Kalau saudara mau 2025 kehidupanmu menjadi luar biasa, rumah tanggamu menjadi luar biasa, pekerjaanmu menjadi luar biasa, jalani setiap hari dengan sukacita. Amin. Saya lihat untuk kata bersukaria itu berasal dari kata Yunani yofraheno. Yofraheno itu bukan saja bersukaria, tapi bersenang-senang, menjadi gembira. Ya, jadilah orang Kristen yang selalu melihat segala sesuatu itu dengan positif. Amin. Lihat segala sesuatu, ada tantangan, lihat segala sesuatu dengan positif. Karena apa? Karena itu anak Tuhan. Ya. Seringkali kalau seperti sesuatu tertutup, kita mulai gelisah, kita mulai bertanya-tanya, kita mulai menyalahkan diri, menyalahkan orang. Padahal Tuhan mau supaya kita bersukacita. Amin. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu. Apakah saya pernah khotbah tentang Lot dan Abraham? Ya, kenapa Abraham yang adalah orang tua, yang adalah pamannya Lot, waktu mereka harus berdiri karena gembala-gembala Lot maupun Abraham bertengkar, kenapa Abraham bilang engkau dahulu pilih? Kenapa dia tidak bilang, oh saya orang tua, saya yang harus pilih? Dia bilang silakan pilih. Alkitab mengatakan bahwa Lot memilih lembah Yordan yang subur. Saya pernah diberkati yang seorang pendeta yang begini, saudara. Kenapa Abraham membiarkan Lot duluan? Karena Abraham tahu bahwa yang memberkati itu Tuhan, bukan tanah. Yang memberkati itu Tuhan, bukan tanah. Jadi kalau tanahmu diganggu, tetap Tuhan memberkati engkau, baik engkau diberkati. Amin. Karena saudara, setan pun tidak bisa menghalangi berkat Tuhan. Ya. Saya saudara buat pertanyaan di sini. Ya. Menurut saya, anakmu sendiri diberkati karena dia layak atau apa? Ini. Anakmu sendiri dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dipakaikan kasut, disembelih lembu tabun karena dia layak atau bukan? Dia tidak layak.
tapi karena dia punya iman. Karena dia yakin apa yang menjadi milik Bapa adalah miliknya. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaan. Maaf Cik dengan Pak Julian, saya ambil contoh. Saya pernah waktu yang lalu datang saya ke tempat mereka dan kami duduk cerita sampai jam 11 malam. Dan mereka terbuka dengan saya bahwa usaha pertasok mereka dengan pimpinan yang baru, ya, itu pengiriman minyak yang dulu bisa 1 minggu beberapa kali terhenti, berminggu-minggu tidak datang, ya. Dan kami terus sharing, saya terus kuatkan mereka. Dan dalam kesaksian mereka luar biasa. Waktu pertasok mereka seperti terhalang oleh karena pimpinan yang baru. Tuhan buka jalan mereka bisnis beras. Mereka lihat itu, bisnis beras. Tuhan buka jalan bisnis minyak. Tuhan buka jalan. Karena sebagai orang percaya, Tuhan dapat memberkati kita dengan berbagai cara. Jangan belajar seperti Lot dan akhirnya hancur. Kenapa? Karena dia lihat berkat itu datang dari tanah. Dia lihat berkat itu datang dari Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora menghancurkan hidupnya, menghancurkan harta bendanya, menghancurkan rumah tangganya, bahkan menghancurkan seluruh sejarah hidup Lot. Kenapa? Akhirnya dia tidur dengan anak-anak. Sejarah hidupnya berhenti. Beda dengan Abraham. Tuhan terus berkati. Kenapa? Karena Abraham tidak lihat yang memberkati kita. Abraham lihat yang memberkati itu Tuhan. Amin. Artinya saya dan saudara sebagai orang percaya, biarlah di tahun 2025 ini kita percaya bahwa kita akan diberkati, bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, tapi bagaimana kita jalani hidup ini dengan sukacita. Masalah ada, kita masih hidup di dunia yang berdosa, tantangan ada, tapi jangan dengan sikap negatif. Kalau waktu kau bersikap negatif, kau sedang mengundang setan datang dalam hidup. Tadi malam saya bilang, Allah bertakhta di atas pujian orang saya. Kalau saudara bersungut-sungut, siapa yang bertakhta? Setan. Kalau saudara mengeluh, siapa yang bertakhta? Setan. Dan dia akan menghancurkan hidup. 1 Korintus 10 ayat 10. Di situ dengan jelas, orang Israel bersungut-sungut dan mereka mengundang malaikat maut datang ke hidup mereka. Mereka semua dihukum oleh karena mengeluh. Jangan mengeluh dengan suami, jangan mengeluh dengan istri, jangan mengeluh dengan anak-anak. Percaya bahwa Tuhan, kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah sungguh-sungguh, ya, engkau akan lihat. Bahkan kata Yofraheno ini juga mempunyai arti bersorak. Jangan hanya kita pintar bersorak di gereja, tapi di rumah mengeluh, ya. Anjing lewat mengeluh, kucing lewat mengeluh, semua salah, ya. Sudah belajar untuk kita menjalani tahun ini. Dan saya belajar untuk diri saya, ya. Kalau sudah mau lihat tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa, jalani dengan sukacita. Amin. Karena yang memberkati engkau adalah Tuhan. Amin. Yang menyediakan engkau berkat adalah Tuhan. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang paling baik. Dia mau kita bersukacita. Bahkan firman Tuhan berkata, Bapa itu berkata, marilah kita bersukaria, marilah kita bergembira. Ya, jangan seperti anak bungsu. Ya, maaf, anak sulung mengeluh bersungut-sungut. Ya, repot. Anak sulung ini tinggal di rumah bapak, baru pulang dari ladang. Artinya dia seorang pelayan. Ya, tapi dia mengeluh. Dia bilang, Bapak tidak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing kepadaku untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabat. Padahal kita mengatakan dalam kisah ini, kata ayahnya kepada anaknya, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, hanya dalam Kristen Alkitab mengajak kita bahwa apa yang menjadi milik Tuhan menjadi milik kita. Amin. Jalani hidup ini dengan sukacita, ya. Jalani hidup ini dengan iman.
Dan saya percaya kalau ikut jalani dengan benar, tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mengacangkan kita semua ini jadi kesaksian. Tuhan mengacangkan Pak Penatua menjadi kesaksian. Tuhan mengacangkan Pak Julian dan JMI menjadi kesaksian. Tuhan mengacangkan semua. Pak Thomas menjadi kesaksian. Pak Dr. Arthur, siapapun saudara, Tuhan mengacangkan kita untuk menjadi kesaksian. Dia sudah menunjukkan itu di dalam Alkitab dengan memilih Ishak dan memberkati mereka. Di dalam perjanjian baru kita adalah bangsa pilihan. Kita adalah bangsa terpilih, umat terkacang, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Tuhan mau melakukan perbuatan yang dahsyat, tapi saya dan saudara harus terus percaya, harus terus melekat, harus terus beriman bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Ayat terakhir Yeremia 13 ayat 11. Saudara, mari kita buka bersama-sama Yeremia 13 ayat 11. Kita baca ayat ini dan saya berharap saudara bisa simpan ayat ini, ya, supaya saudara ingat sepanjang tahun 2025. Yeremia 13 ayat 11. Kalau saudara sudah dapat katakan dahsyat. Banyak yang belum. Yeremia 13 ayat 11. Kalau saudara sudah dapat katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yahuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Ada banyak kali kita tidak melihat sesuatu yang baru terjadi, dahsyat terjadi, karena kita yang tidak mau. Tuhan mau merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saya akan mengakhiri dengan kisah yang saya nonton di video. Ya, ada seorang pendeta di Jakarta membuat video kesaksian. Ada dua suami istri, ya, namanya Pak Ali dan Ibu Sisi. Mereka anak Tuhan. Ya, dan di video itu ditunjukkan bahwa mereka mau memasuki satu rumah yang baru, rumah 2 lantai mewah. Ya, mereka mau masuk rumah itu dan ibu pendetanya wawancara, apa yang membuat engkau dan istrimu bisa memiliki rumah ini? Dan mereka berkata, kami mulai dengan iman, kami mulai deklarasi, kami mulai bertindak, dan Tuhan menyiapkan rumah bagi kami 2 lantai. Ya. Dan saudara, kemudian ibu pendeta itu bertanya kepada mereka, bagaimana kalian bisa memiliki rumah ini? Dan mereka berkata, kami beriman hanya kepada Tuhan. Dan kemudian pendeta itu bertanya, apa pekerjaan kamu sehingga bisa punya rumah 2 lantai? Dan mereka berkata, kami penjual saham. Waktu saya menonton itu, saya bilang, harusnya kita orang percaya ini meyakini bahwa Tuhan mau yang terbaik. Tinggal kita bertindak dengan iman, kita taat kepada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, dan biarkan Tuhan menggenapi. Dan Tuhan ingin menggenapi di tahun 2025 bagi kita. Apa yang terbaik? Berkat yang terbaik Dia rancangkan buat saya dan saudara. Tapi Dia mau supaya saya dan saudara percaya bahwa Dia merancangkan yang terbaik bagi kita.